Netizen bertanya, Ustadz menjawab. Bismillah. Assalamualaikum nih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari netizen bertanya nih Kayaknya Ustaz. seru nih. Iya nih Ustaz. Iya. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Izin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap hadiah yang diberikan oleh orang tua murid melalui anaknya kepada guru ketika pembagian raport, yang dimana kepala sekolah mengizinkan hadiah tersebut untuk dimiliki guru dan melarang untuk memberikannya ke pihak sekolah atau mengembalikan kepada murid tersebut. Baik. Apa Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan ini mesti dijawab rinci ya. Ya. Baik. Sepertinya sang kepala sekolah adalah juga orang yang dipekerjakan sepertinya. Ya. Artinya begitu. Ya, karena tadi disebutkan ya kepala sekolah melarang untuk dikembalikan kepada pihak sekolah. Ya. Berarti ada sepertinya pihak sekolah ini pihak yayasan, karena di negeri kita sekolah-sekolah yang swasta itu di bawah naungan yayasan, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Dan bahkan dia juga melarang untuk dikembalikan kepada Ke murid tersebut. Baik ya, perlu diketahui bahwasanya segala bentuk hadiah yang diarahkan kepada orang yang dipekerjakan, yang dia mendapatkan gaji atas pekerjaan tersebut, ya, dan tidak diberi izin oleh orang yang mempekerjakannya, ya, untuk mendapatkan hadiah atau diberi hadiah, maka ketahuilah hadiah tersebut terhitung ghulul. Tahu ghulul? Ghulul itu harta khianat. Ghulul artinya harta khianat. Malul khianah, harta khianat. Nah, ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hadayal ummali ghululun. Hadiah-hadiah ya yang ditujukan kepada para pekerja adalah ghulul, harta khianat. Jadi itu merupakan bentuk pengkhianatan. Ya, siapa saja yang dipekerjakan untuk sebuah pekerjaan lalu dia mendapatkan gaji atas pekerjaan tersebut, maka kalau dia ambil hadiah atas pekerjaan yang sudah dia mendapatkan gaji, ya, atas dasar pekerjaan itulah dia mendapatkan hadiah. Ya, dan dia tidak diberikan izin oleh sang pemilik pekerjaan yang mempekerjakan dia dan menggaji dia, ketahuilah sesungguhnya itu adalah harta ghulul. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun. Siapa saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan. Jadi dikasih pekerjaan dengan sebuah pekerjaan. Farazaqnahu rizqan, lalu kami berikan gaji untuk dia. Berarti pekerjaan dia dipekerjakan kemudian dapat gaji. Fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun, maka apa saja yang dia ambil setelah itu, yaitu dia ambil atas dasar pekerjaan, dia ambil hadiah setelah itu, berarti setelah selain daripada gaji, ya. Nah, kalau yang ngasih hadiah adalah pihak yang mempekerjakan, namanya bonus. Bonus. Ya kan? Ya, bonus. Nah, adapun pihak lain, ya, yang memberikan hadiah kepada orang tersebut yang dipekerjakan tadi, ya, dan diberikan hadiah itu atas dasar pekerjaannya yang sudah dapat gaji, ketahuilah fahuwa ghululun, kata Nabi, maka itu adalah ghulul, harta khianat. Nah, ini bisa menjadi potensi untuk berkhianat. Iya, berkhianat diharamkan dan jalan untuk sarana untuk sampai kepada pengkhianatan diharamkan. Di antaranya adalah ini, yaitu hadiah-hadiah seperti itu. Nah, tentunya dalam kasus yang ditanyakan tadi, cobalah bayangkan kalau seorang murid, ya, lewat kita katakan seorang wali murid lewat murid tersebut memberikan hadiah kepada guru, Ya. tentunya ini akan membuat guru tersebut berkhianat. Dari sisi mana? Coba perhatikan, ya. Semua murid itu kan sudah bayar
SPP. Ya, benar, Ya. Ustaz. Maka semua murid berhak untuk mendapatkan perhatian dari sang guru, betul Ya, kan? Betul. Nah, ketika ada satu murid yang memberikan hadiah selain pembayaran SPP, ketahuilah pasti ini akan membuat sang guru tersebut memiliki perhatian lebih terhadap sang murid tersebut. Ini mendolimi, ini bentuk pengkhianatan karena dia dipekerjakan untuk mengayomi, untuk mengajarkan, untuk perhatian kepada semua muridnya, bukan kepada satu anak saja. Inilah pengkhianatannya. Namun kita katakan mungkin ada yang mengatakan seperti ini, Ustaz, saya nggak akan berkhianat katanya begitu. Ketahuilah sesungguhnya itu sudah dilarang. Itu disebut dengan harta ghulul atau harta khianat, itu dilarang, maka tidak boleh. Bahkan Allah mengatakan siapa saja yang melakukan ghulul, maka kelak akan datang pada hari kiamat dengan membawa apa saja yang dilakukan ghulul itu bagi dirinya. Akan dibawa pada hari kiamat, dipertanggungjawabkan. Ini haram, demikian. Maka tidak boleh seperti itu. Nah, adapun perintah dari kepala sekolah. Nah, tadi kan perintah kan kepala sekolahnya untuk jangan dikasih kepada pihak sekolah, kemudian jangan dikembalikan kepada anak. Maka kita katakan ini perintah yang menyalahi syariat, maka tidak wajib taat kepada pimpinan. Nah, seperti itu. Bahkan pimpinan ini jangan-jangan dia pun seperti itu, bisa jadi kan begitu. Maka tidak boleh ditaati. Kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, Allah yang menciptakan itu. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya seperti itu ya. Jadi tidak boleh taat sama pimpinan ya, kepala sekolah tersebut. Bahkan kepala sekolah pun ya akan berdosa juga bila dia melakukan hal yang sama. Karena dia termasuk orang yang dipekerjakan. Ya. Nah, dalam hal ini siapa yang mempekerjakan? Yayasan. Maka hadiah ini ya itu bisa diperlakukan atau diberlakukan dua hal. Pertama adalah dikembalikan kepada sang pemberi, yaitu murid dalam hal ini, maaf kami tidak terima hadiah. Atau diarahkan kepada pihak yayasan sebagai yang mempekerjakan. Kenapa demikian? Karena pekerjaan yaitu jasa pendidikan itu adalah milik yayasan. Hadiah itu hadir karena pekerjaan tersebut, jasa pendidikan ini. Maka sebagaimana jasa pendidikan milik yayasan, maka begitu juga hadiah yang muncul karena jasa tersebut, maka ini milik yayasan. Maka biarkan yayasan yang akan mendistribusikan hadiah tersebut kepada siapa saja yang mereka mau. Bisa jadi menjadi aset atau menjadi barangkali katakanlah bisa sumbangan ketika diuangkan. Nah, seperti itu ya. Yang jelas itu milik dari yayasan. Nah, ini kaedahnya para ulama menyebutkan at-tabi'u yatba'u ya. Yaitu satu yang mengikut maka dia dihukum mengikut. Para ulama dalam ungkapan yang lain mengatakan at-tabi'u la yufradu bil hukmi. Satu yang mengikut maka tidak dipisahkan hukumnya. Yaitu hadiah tersebut. Itu dia satu yang ikut kepada pekerjaan, itu jasa pendidikan. Maka tidak boleh dipisahkan hukumnya, maka dia harus mengikuti pekerjaan itu. Pekerjaan itu milik siapa? Jasa pendidikan itu milik yayasan, maka hadiah itu milik yayasan. Nah, begitu. Jadi dikembalikan kepada pihak yayasan. Nanti pihak yayasan yang mendistribusikannya sesuai dengan kewenangan mereka dan kebijakan mereka. Seperti itu. Adapun kepala sekolah, maka dia tidak boleh ditaati. Karena itu pelanggaran. Seperti itu. Jangan-jangan kalau saya duga, jangan-jangan ini kepala sekolah juga bermain. Dia pun sepertinya begitu, biasa menerima hadiah, padahal tidak boleh. Nah, seperti itu. Nah, luar biasa sesungguhnya Islam itu ya mengajarkan kita untuk berlaku amanah, ya. Tidak berkhianat terhadap amanah. Luar biasa. Sampai pun dalam masalah pekerjaan tidak boleh untuk berkhianat. Dalam pemerintahan, birokrasi pemerintahan, ini disebut dengan gratifikasi. Dana-dana gratifikasi, dan ini terlarang. Karena jujur, ya mereka pun bisa mengidentifikasi bahwasanya ini akan membuat pengkhianatan, munculnya pengkhianatan. Begitulah ternyata Islam sudah melarangnya lebih dahulu, sejak 15 abad atau 14 abad yang lalu. Luar biasa. Masya Allah. Nah, Ustaz, berarti memang perihal ini cukup kompleks ya Ustaz, dan juga harus kita make sure kita perhatikan ke pihak yayasannya gitu kan, kita pastikan gitu ya Ustaz. Iya. Baik Ustaz. Makanya sebaiknya begini, pihak yayasan itu membuat sebuah peraturan ya di
sekolah tersebut dengan tertulis, yang itu bisa dibaca oleh setiap pihak, termasuk adalah santri atau murid, begitu juga wali murid. Wali murid. Iya. Oh. Dan demikian pula guru serta pegawai. Nah, begitu. Yaitu apa? Hadis tadi tentang hadiah-hadiah yang ditujukan kepada para pekerja, pegawai sekolah, begitu juga guru yang mereka juga dipekerjakan, itu termasuk, ya, mereka termasuk karyawan. Maka disampaikan hadis ini, ya, seperti contohnya ungkapan begini yang bisa dituliskan, ya, kami, ya, menghargai setiap apresiasi yang diberikan kepada kami, tapi mohon, ya, silahkan arahkan hadiah Anda semua yang itu merupakan apresiasi Anda kepada pihak yayasan. Nah, begitu. Sebagai, ya, lembaga yang menaungi dan menjadi pemilik dari sekolah ini. Begitu, itu baru mantap. Masya Allah, ada jalan keluarnya ya Ustaz. Iya, seperti itu. Nanti tinggal yayasan yang mendistribusikannya, diberikan kepada guru-guru yang punya dedikasi yang bagus, berdedikasi seperti itu. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya Ustaz. Ya, wa anta jazakallahu khairan. Pada saat sesi netizen kita ini Ustaz, netizen bertanya kita ini Ustaz. Baik Ustaz, itu aja Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu.